Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semua dari pemirsa Paga TV dan juga berkolaborasi dengan Psikoday Media Inspirasi Indonesia untuk Global. Nah, kali ini podcastnya tidak kalah menarik lagi dengan tema-tema sebelumnya. Ada kaitannya dengan dunia psikologi, terutama dengan layanan-layanan yang sifatnya terapi ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari teman-teman dari Tutur Terapi. Tutur Terapi ini baru launching ya di gedung MCC, di mana gedung MCC Malang Creative Center ini adalah salah satu ikon ya untuk kemarin Kota Malang dinobatkan menjadi salah satu kota kreatif dunia UNESCO UCCN. Nah, selamat datang untuk teman-teman dari Tutur Terapi Center ya. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Rara. Ya, saya dengan Mbak Rara, Mbak Regi dan Mbak Ais ya. Ya. Oke, kalau boleh perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya juga saya di sini sebagai host, CEO dari psikoday.com, adalah Reza, empati psikolog. Nah, dari Tutur Terapi ya, psikolognya ada Mbak Rara. Boleh dikenalkan Mbak Rara? Perkenalkan, nama saya Brilian Dani Kirana Putri, biasa dipanggil dengan Rara. Saya adalah seorang psikolog yang bekerja di Tutur Terapi Center, yang berpartner dengan Tutur Terapi Center. Oke, selanjutnya perkenalkan, kalau saya Regita Akmarina Farah, biasanya dipanggil Regi. Saya sarjana psikologi, lulusan S1 UNER, dan sekarang saya menjadi terapis perilaku di Tutur Terapi Center. Gitu. Seru banget. Teman psikologi ya. Selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmawati. Saya juga lulusan sarjana psikologi di UIN Malang kebetulan. Terus saya di Tutur Terapi Center sebagai terapis perilaku. Terapis perilaku. Nah, nih ada pakar-pakarnya ya di Tutur Terapi Center. Kalau boleh tahu, kalau Mbak Rara alumninya dari mana aja Mbak? Kalau saya alumni S1-nya dari Universitas Negeri Malang, lalu lanjut S2 untuk mengambil gelar psikolognya di Universitas Airlangga di Surabaya. Baru balik kampung ya. Baru balik kampung. Aremanita. Kalau Mbak Regi dari aslinya Malang juga. Juga alumninya dari UNER ya. Kalau Mbak Ais? Saya dari lulusan UIN Malang Psikologi. Iya, asalnya Lumajang. Oh, Lumajang. Aremanita, Lumajang. Nah, sekarang sudah buka nih Tutur Terapi Center di Kota Malang, khususnya di gedung MCC ya Mbak ya. Boleh diceritakan nih tentang Tutur Terapi Center itu seperti apa sih? Biar masyarakat lebih mengenal terapisnya. Jadi memang Tutur Terapi Center ini itu kita di bawah naungan Yayasan ACI atau Anak Cakap Indonesia. Nah, itu memang kita dibimbing langsung oleh Austin Kids Surabaya. Jadi memang kebetulan saya sebelumnya kan terapis di Austin Kids. Oh, di Surabaya. Betul, di Surabaya kemarin itu dari tahun 2023. Nah, setelah tutur ini dibuka, saya dipindah tugaskan di tutur ini seperti itu. Jadi memang tutur sendiri itu merupakan layanan tumbuh kembang anak gitu. Jadi kita menyediakan layanan terkait dengan tumbuh kembang anak seperti itu. Selain tumbuh kembang anak, ada layanan-layanan lain nggak Mbak di sini? Ada layanan psikologi Ibu. Jadi di Tutur Terapi Center ini ada layanan psikologi mulai dari assessment terkait emosi, perilaku, kemudian ada juga terkait dengan kesiapan tes sekolah seperti itu. Jadi memang Tutur Terapi Center ini berfokus pada tumbuh kembang anak. Jadi mulai dari kecil, dari mulai ada ya sekitar bayi gitu ya sampai usia sekolah itu bisa mendapatkan layanan psikologi dari Tutur Terapi Center. Kalau boleh, ini kan Mbak Rara psikolog pendidikan ya. Yeah. Pendidikan. Nah, yang menarik dari layanan-layanan ini apa Mbak?
Kalau di layanan di Tutor Terapi Center ini kan juga ada basic terapinya juga ya Bu, yang berbasis ABA-VB gitu. Jadi kalau mungkin kelebihan di Tutor Terapi Center ini langsung ada psikolognya. Jadi memang psikolognya ini bisa standby di Tutor Terapi Center untuk bisa memberikan konseling, kemudian bisa memberikan misalnya ada layanan untuk tes assessment seperti itu. Kami ada di situ, kami hadir di situ seperti itu. Untuk layanannya seperti apa? Kontaknya atau mungkin jam layanannya Oke. Jadi kalau untuk jam operasionalnya sendiri itu kita buka Senin sampai Sabtu. Oh, kalau Minggu libur ya. Ya, terapisnya Tekan beristirahat. dulu ya. Ya. Jadi Senin sampai Jumat itu kita buka dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5. Kalau hari Sabtu kita jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi kalau misalnya ini kalau mau menghubungi bisa langsung di nomor admin. Nomornya itu boleh disebutkan? Oke, saya sebutkan nomor adminnya ya, 087 773 785 121. Atau bisa langsung ke Instagramnya Tutur juga @tuturcenter. Jadi kalau misalnya kepo apa sih Tutur itu, Iya. bisa buka langsung buka Instagram. kepoin aja Instagramnya Dan TikTok. @tuturcenter gitu. Ini kan tutur namanya ya, seperti bertutur kata ya. Oh, betul. Sepertinya fokus juga ke layanan untuk wicara gitu ya. Iya betul. Tapi memang kita basicnya adalah base-nya itu terapi perilaku kayak gitu. Nah, selain terapi perilaku itu kita juga memberikan stimulasi. Nah, stimulasinya itu berupa stimulasi sensori motor sama stimulasi oral kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan anaknya. Balik lagi gitu. Permasalahannya apa? Yaitu yang treatmentnya kita sesuaikan seperti itu. Sekarang kan banyak juga ya yang anak berkebutuhan khusus ya, khususnya difabel juga, disabilitas itu terutama yang banyak ditemukan tentang autis nih. Nah, seperti apa sih kalau layanannya untuk yang mengalami autism di Tutor Terapi Center? Jadi kalau sebelumnya untuk mendapatkan diagnosa autis perlu di assessment terlebih dahulu ya Ibu ya. Jadi kami sebagai psikolog Tutor Terapi Center melakukan assessment terlebih dahulu untuk menegakkan diagnosa apakah benar putra putri atau Ananda ini memang autis atau bukan. Nah kemudian setelah melakukan assessment baru ada nanti kita setelah melakukan assessment itu kita ini ya mencoba memberikan tergantung orang tuanya, kita probing tergantung orang tuanya mau melanjutkan terapi atau tidak gitu. Nah kita memberikan layanan terapi di situ. Nah terapi yang diberikan untuk evidence base-nya kan memang untuk autis ini lebih ke ABA. Jadi applied behavior analysis gitu. Jadi applied behavior analysis. Jadi basic untuk terapi yang evidence base ya. Maksudnya yang berdasarkan penelitian dan terbukti valid, terbukti efektif itu menggunakan ABA. Jadi di Tutor Terapi Center ini untuk menangani anak autis kami menggunakan ABA-VB yang terbaru seperti itu. Oh, ada yang terbaru ya? Iya. Kita memang pakai ada ABA, memang basicnya ABA tapi kita ada VB-nya atau verbal behavior-nya. Nah, itu kita pakai istilahnya teorinya gitu ya. Punyanya James Partington kayak gitu. Jadi ABA VB yang kita pakai itu punyanya James Partington. Jadi lebih ini lagi ya. Memang kita sudah terstruktur lah istilahnya gitu. Jadi istilahnya programnya itu sudah terstruktur gitu. Nah, kan baru launching ya bulan September, November ini. Awal November ini. Jadi grace banget ini ya. Selamat congratulations juga untuk launchingnya. Terus juga kan menarik ya. Kenapa memilih di gedung MCC nih? Karena banyak di Kota Malang itu banyak pilihan gedungnya atau apa gitu. Apa sih yang menarik dari gedung MCC? Karena balik lagi kalau di MCC itu kan kita sangat ini ya, maksudnya luas gitu loh, maksudnya siapapun bisa ke sini. Terus memang di MCC sendiri kan menyediakan apa ya istilahnya kayak ruang gitu ya buat
orang-orang Malang atau siapapun lah untuk kita berkreasi seperti itu kan. Nah kebetulan kok dilihat-lihat di MCC ini belum ada gitu kan ya, balik lagi gitu. Ya jadi kita lah masuk akhirnya gitu di ranah tumbuh kembang gitu. Karena kebetulan menyambung juga ya, kemarin saat gedung MCC itu masih dalam tahapan diseleksi ya, tim Panselnas untuk Kota Kreatif Dunia UNESCO UCCN itu kan Malang menjadi ada seleksi dari berbagai kota. Ada saat itu tahun kemarin ada 4 kota yang lolos kan. Awalnya itu termasuk Kota Malang dan Ponorogo. Nah, saat seleksi itu gedung MCC kan masih baru juga, belum ada layanan psikologinya sama sekali ya. Saat itu saya sempat mengikuti dengan teman-teman yang tim yang mengajukan untuk Kota Kreatif Dunianya. Salah satu ikon untuk Kota Kreatif Dunia Malang itu adalah gedung MCC. Ini kan gedung yang pionir lah di Jawa Timur, belum ada ya yang gedung yang bisa menjangkau untuk melayani masyarakat, gedung pemerintah yang bisa menjadi wadah untuk kreativitas masyarakat juga. Betul. Nah, nyambung lagi dengan itu saat itu memang belum ada. Nah, alhamdulillah sekarang berarti usulan-usulan kita sampaikan kemarin ternyata ditindaklanjuti oleh pihak MCC ya, sehingga ada juga nih tutor terapi center di gedung MCC. Mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan layanan untuk masyarakat ya, terutama untuk kesehatan mentalnya. Oke. Nah, ini kan ada tujuannya juga ya. Melalui program terapi kami yang penuh perhatian dan disesuaikan sesuai kebutuhan setiap anak. Betul. Jadi bertujuan membantu perkembangan komunikasi, fokus dan keterampilan sosial mereka ya. Nah, ini apakah layanannya untuk anak-anak saja ataukah bisa orang dewasa, remaja atau bahkan lansia gitu? Seperti apa ya? Izin menjawab. Jadi memang kita fokusnya di tumbuh kembang anak. Jadi dari usia 1,5 tahun sudah ada ya, satu setengah tahun sampai kita 10 tahun memang. Gitu. Jadi fokus utama. Betul. Tapi misalnya ada yang mau konsultasi juga ini. Konsultasi terkait tumbuh kembang kami layani. Betul. Bisa. Kalau yang untuk yang di luar yang itu bisa personal mungkin ya layanannya. Betul. Karena memang kita fokusnya tumbuh kembang anak gitu. Kembang anak. Betul. Ya. Nah, ini kan juga di bawah Yayasan Anak Cakap Indonesia atau ACI ya. Yang pusatnya ada di Surabaya ya, Mbak? Iya, betul. Sejak kapan ini berdirinya kalau yang di Surabaya? Sejak 2022. Oh, sudah cukup lama ya. Iya, betul. Kalau di Surabaya di lokasinya di mana ya? Di Surabaya Barat. Jadi Surabaya di puncak Darmo Permai, betul. Oh, Darmo Permai. Jadi bisa yang di Surabaya kalau mau lebih dekat bisa ke Darmo ya. Kalau yang di Malang bisa ke MCC. Nah, balik lagi tadi ke layanannya juga ada konseling ya. Layanan psikologinya, konseling, evaluasi program terapi, asesmen dasar, asesmen special needs, asesmen kesiapan sekolah yang basic ya. Tes potensi anak dan gaya belajar yang basic, asesmen kesulitan belajar, asesmen gangguan emosi dan perilaku, asesmen kesiapan sekolah plus, tes potensi anak dan gaya belajar plus. Nah, kan masyarakat juga pengen tahu nih biasanya biayanya berapa sih? Kadang katanya kalau ke psikolog itu kan mahal ya, udah khawatir duluan nih. Betul. Nanti gimana biaya? Seperti apa Mbak kalau soal? Jadi kalau biaya memang kita itu lebih terjangkau daripada Austin gitu. Jadi kalau tutur ini memang kenapa kok kita membuat tutur ini gitu ya? Memang balik lagi karena nggak semua orang atau orang tua bisa afford gitu ya untuk
nerapiin anaknya istilahnya gitu. Makanya di tutor ini kita bikin terjangkau, lebih terjangkau memang gitu. Kalau misalnya kepo gitu ya, Bisa langsung hubungi admin gitu betul, ya. price listnya berapa langsung Iya. di nomor yang tadi kita sebutkan gitu. Ada harga promonya juga ya. Oh, ini kebetulan kita masih masa promo ya. Jadi memang di masa promo ini itu kita ada screening gratis gitu. Screening awal tumbuh kembang gitu. Jadi boleh datang langsung. Ya, untuk melalui nanti menghubunginya melalui nomor admin itu. Nanti kita jadwalkan harinya kapan, jam berapa untuk screening itu. Oh, gitu. nah ini boleh nih para Boleh, orang tua ya, betul. parents Betul. yang ingin tahu tumbuh kembangnya lebih detil ya, terutama. Kan tidak harus yang memiliki gangguan ya, di sini Iya, juga betul, bisa betul. eh, untuk tes bakat minat ya. Iya. Itu seperti apa Bu Rara kalau tes bakat minat yang untuk potensi-potensinya ya, Iya, yang nggak tes melulu keluhan. Ya, jadi memang kalau untuk di layanan tutor terapi center ini memang terkait tumbuh kembang anak. Jadi dari awal dari bayi screening, oh apakah kira-kira anakku kok ini ya lebih cenderung ke gak bisa ngomong, tiba-tiba kok dipanggil nggak nyaut, misalnya kayak gitu. Nah itu memang kita perlu lakukan screening. Nah tapi untuk kalau untuk yang terkait bakat minat, untuk di tutor terapi center sendiri lebih fokus ke gaya belajar seperti itu. Tapi jadi lebih fokusnya kan kalau tes bakat minat itu untuk usia SMA ya Ibu ya. Jadi kalau untuk usia dari umur 1,5 sampai 10 tahun ini memang fokusnya kepada tumbuh kembangnya dan terkait dengan belajarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada serasa kayak punya anak balita, terus tiba-tiba anaknya kok kosakatanya nggak banyak ya, terus habis itu dilihat sama temen-temennya dia kok nggak aktif. Nah, itu bisa tuh kita assessment di tutor terapi center untuk kita lihat sebenarnya gapnya itu di mana sih, terus habis itu kebutuhan untuk stimulasinya harusnya seperti apa, karena di tutor terapi center ini per anak. Jadi memang uniknya di tutor terapi center ini tidak digeneralisasikan, tetapi lebih ke fokus ke masing-masing anak, kebutuhan masing-masing anak ini seperti apa. Kadang satu anak dengan anak yang lain ini berbeda kebutuhannya. Jadi memang fokus ke masing-masing anak itu. Jadi kalau misalnya anak ini kurang kosakatanya, anak ini terkait motorik halusnya, motorik kasarnya, memang kita akan memberikan program yang sejalan dengan itu. Seperti itu Ibu. Yes. Sudah ada psikolognya, terapisnya ya. Nah, tadi juga ada fasilitas-fasilitas ya tentu ya di tutor terapi center. Seperti apa kalau untuk fasilitasnya, Mbak? Kalau fasilitasnya memang kita ada ruang kelasnya, terus kita juga menyediakan jurnal terapi gitu. Jadi setiap kali selesai sesi itu kita tuliskan apa saja yang kita lakukan di sesi itu di buku penghubung itu. Jadi orang tua juga tahu hari ini anakku diajarin apa kayak gitu. Itu kita sediakan buku penghubung. Terus juga laporan. Jadi kalau misalnya orang tuanya dirasa butuh gitu ya detail laporannya atau reportnya, itu kita juga menyediakan fasilitas itu seperti itu. Lengkap ya. Betul. Kan banyak juga ya layanan-layanan terapi di berbagai tempat, berbagai daerah. Nah, yang keunggulannya dari tutor terapi center seperti apa tuh? Keunggulannya Kelebihannya. ya kita kan programnya itu sudah terstruktur gitu ya, jadi sudah pasti akan sesuai dengan kebutuhan anak kayak gitu yang pertama. Terus kita juga ada progress reportnya gitu. Kita ada programnya dan ada progress report. Jadi kita akan membuatkan program, kita biasanya nyebutnya IEP atau Individualized Education Program. Jadi balik lagi program yang disesuaikan dengan masing-masing anak kayak gitu ya. Nah, IEP ini kita susun bersama-sama dengan psikolog dan terapis kayak gitu. Nah, IEP ini nanti akan dijalankan selama 3 bulan kayak gitu. Selama 3 bulan ini kita menjalankan program, setelahnya kita evaluasi gitu. Makanya ada progress report juga. Jadi orang tua nih tahu nih
udah sejauh mana progresnya anakku, terus misalnya yang belum tercapai apa, kenapa ya, bisa kita evaluasi bareng-bareng kayak gitu. Jadi jelas gitu semuanya, programnya jelas, reportnya juga jelas kayak gitu. Jadi orang tua itu tahu dan bisa melakukan juga di rumah kayak gitu. Oh, itu ya. Betul. Penting juga kan, Betul. karena nggak melulu harus mengandalkan di Betul, sekolah, iya. jadi lebih menyeluruh ya, Betul. lebih holistik. Lebih ya. holistik, betul sekali. Kita memang lebih holistik gitu. Nah, balik lagi nih Mbak, sebagai psikolognya di Tutur Iya. Terapi Center ya, ada nggak tantangan penanganan yang paling berat seperti apa itu? Tantangan yang paling berat di Tutur Terapi Center. Permasalahannya. Apa kasus dari permasalahan psikologisnya? Oh gitu. Untuk sejauh ini karena Tutur Terapi Center baru buka bulan November kemarin ya Ibu, jadi untuk dinamikanya masih belum begitu banyak gitu ya Bu, dinamika pembelajaran masing-masing anak. Cuman memang yang paling seru ketika kita berhadapan dengan anak waktu assessment, anaknya ini tidak kooperatif, misalnya tiba-tiba nangis, itu kan sesuatu yang wajar sebenarnya, Iya, ya kan, seringkali. wajar gitu. Jadi memang tiba-tiba nangis, jadi kita harus mengikuti, bisa membaca mood anak ini gitu. Itu menantang buat saya karena balik lagi kami masih istilahnya di Tutur Terapi Center ini kan baru opening ya. Jadi memang baru juga gitu buat kami gitu. Tapi kalau untuk Miss Ragita kayaknya udah biasa ya. Sama Miss Ais juga gitu ya. Udah hatam gitu. Mungkin ada sharing pengalaman Mbak yang pernah menghadapi. Kebetulan kan saya jadi terapis itu sejak 2021 udah. Iya. Udah berapa tahun? Ya, banyak sudah makan garamnya. 4 tahun ya, Iya, udah 4 tahun jadi terapis. Jadi memang 2 tahun di Austin, terus sekarang baru di sini. Sama sebelumnya ada juga di tempat terapi lain maksudnya. Nah, itu memang saya sudah pernah memegang anak dari yang kecil sampai yang besar. Betul gitu. Memang yang lebih menantang itu ketika kita memegang anak ABK dewasa ya. Memang itu Lebih menantang. betul, karena balik lagi kan secara fisik kita kalah ya dengan mereka gitu. Ya itu memang lebih menantang. Cuman karena sudah biasa ya, jadi kayak ya lama-lama ya sudah tahu gitu loh, kayak harus gimana gitu ngadepinnya, itu sudah mulai tahu kayak gitu. Kalau masalah kasus sih apa ya yang unik ya menurut ini mungkin. Jadi memang anak ini itu selama 4 tahun nggak pernah makan nasi ternyata. Gitu, nggak pernah makan nasi, jadi cuman minum susu sama makan kue-kue gitu. Gak suka atau gimana? Nah itu makanya 4 tahun itu nggak pernah makan nasi. Terus datang ke Austin, bener-bener yang perilakunya itu nggak kekontrol. Jadi ya lari ke sana kemari kayak gitu. Nah setelah di asesmen ternyata memang autis anaknya ini, memang autis. Terus verbalnya itu limited kayak gitu. Wah, lengkap ya. Lengkap gitu. Jadi kemungkinan memang dia belum berbicara karena oralnya pun juga belum matang. Makanya tadi kan ada permasalahan makan juga kan kayak gitu. Nah itu bener-bener wah luar biasa sih itu waktu menghadapi anak ini gitu. Gimana kita shaping gitu ya, membentuk perilakunya dia biar jadi patuh. Terus belum lagi masalah makannya itu. Jadi kita juga waktu itu nerapi dia buat bisa makan nasi. Gitu. Itu menantang banget sih. Itu berapa lama itu prosesnya, Mbak? Mungkin sekitar 6 bulanan. Wah. Sampai akhirnya dia mau makan nasi. Rekor ya. Itu kayak pencapaian banget. Spesial banget Iya, ya betul. pengalaman-pengalamannya. Nah, kalau misalnya juga autis ini kan memang penanganannya juga ekstra ya. Betul. Ada nggak yang pernah menemuin kasus tentang autis ini yang sampai dengan seperti kekerasan gitu ya? Mungkin dia kan tidak bisa mengontrol emosinya,
kalau saya pernah tahu tuh ada yang autis itu sampai menggigit Betul. orang terdekatnya atau dan lain sebagainya. Itu apakah pernah menghadapi juga nggak sampai yang seperti itu? Tentu pernah. Tentu pernah. Juga nih. Betul. Disiplinnya ya. Sampai kadang kita nggak sadar ya, tiba-tiba mandi, kok ada lebam gitu. Itu real sih, kayak gitu. Memang. Ada tipsnya nggak? Seperti apa kita dalam menghadapi misalnya kasus autis yang seperti itu? Kalau misalnya memang tantrum kan biasanya kalau tantrum itu memang ada penyebabnya. Jadi jelas, entah dia menginginkan sesuatu atau dia nggak bisa mengungkapkan, dia nggak nyaman tapi nggak bisa ngungkapin, itu biasanya jelas gitu loh. Tapi ada dua kan, ada tantrum, ada meltdown ya kan. Nah kalau meltdown ini biasanya berhubungannya itu sama sensori. Jadi mungkin dia tidak nyaman gitu dengan suatu sensori, misalnya kayak dia auditorinya sensitif kayak gitu, tiba-tiba dia nangis, nggak tahu kenapa, penyebabnya apa nih, kita nggak tahu gitu. Kadang kalau yang itu tuh kasus dengar ada guntur gitu ya. Betul. Bisa jadi kita dengar biasa, tapi bagi mereka itu wah itu sesuatu yang nggak nyaman banget, itu bisa jadi kayak gitu. Jadi memang apa ya, macem-macem lah gitu. Nah biasanya sih kalau saya tunggu nanya boleh nangis gitu, tak bilang boleh nangis dulu gitu, Miss tunggu gitu kan. Asal kita tetap memastikan dia aman aja. Kecuali kalau dia sudah menyakiti diri ya, kadang ada kan yang gigit tangannya sendiri atau mukulin dirinya sendiri ya, itu baru kita perlu megangin dia kayak gitu. Tapi kuncinya adalah kita harus tenang. Karena mereka itu ini loh sangat sensitif ya gitu loh, maksudnya mereka itu perasa banget gitu loh. Jadi kalau kita lagi bad mood aja mereka kayaknya ngerti, paham gitu loh mereka. Sangat peka. Sangat peka mereka itu. Jadi jangan sampai kita panik juga gitu. Jadi kuncinya adalah tenang gitu. Kalau menghadapi anak tantrum itu tenang, kita tunggu gitu kan. Sambil kita validasi emosinya gitu. Kamu marah ya? It's okay, nggak apa-apa, boleh nangis dulu kayak gitu kan. Kita tunggu gitu. Itu yang diperlukan oleh mereka. Betul. Bisa mungkin lebih memang, menenangkan. Betul. Mungkin mereka memang butuh untuk mengekspresikan itu emosinya itu, biar luapin dulu aja gitu. Sudah marahnya gitu kan misalnya. Sudah, baru kita arahkan dia gitu kan. Ayo kita lanjut belajar lagi misalnya. Ayo kita main lagi gitu kan. Seru banget. Memang dunia anak khususnya ya, apalagi yang anak berkebutuhan khusus ya, tantangannya sangat tinggi. Betul. Terutama untuk parents nih, biasanya orang tua ya, saat mengetahui anaknya ternyata berkebutuhan khusus, seringkali kan kebingungan, juga sulit untuk menerima gitu ya. Nah, kalau dari Bu Rara sebagai psikolog ini, ada nggak tipsnya buat parentsnya nih? Kalau tadi kan kita sebagai terapisnya, kita yang berhubungan dengan si anak. Nah, untuk orang tua yang mungkin baru-baru mengetahui kan hasil asesmennya ternyata seperti itu, bagaimana nih cara menyikapinya untuk parents? Untuk pertama kali yang bisa dilakukan parents adalah menerima, karena itu kunci. Ketika masih denial, mau dibilangin seperti apapun itu pasti akan mental, informasi apapun akan mental, merasa bahwa anaknya ini nggak masa. Mungkin biasanya kadang orang tua itu juga ada fenomena jajan ala tes, jadi tuh jadi jajan, jadi tuh dari sini nggak puas ke tempat yang lain, tapi hasilnya tuh makin berubah atau mungkin sama tapi dia tidak bisa menerima. Nah, untuk kunci yang pertama memang menerima dulu, karena dengan menerima akhirnya bisa mengelola informasi itu lebih objektif gitu. Jadi kalau misalnya sudah acceptance, orang tua sudah acceptance dengan kondisi anaknya, otomatis dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi kalau denial, anakku nggak seperti itu, ya itu akan menjadi blocking, mental block untuk orang tuanya. Nah, ketika orang tua sudah acceptance, jadi partnernya juga, pasangannya biasanya kan memang ibunya yang lebih, anakku tuh nggak gini loh gitu. Terus si suaminya juga harusnya mendukung, mensupportnya juga dalam kondisi bukan hanya finansial atau ekonomi saja, tapi support psikologis juga gitu. Mestinya
dengan misalnya masih belum bisa menerima, dari pihak pasangannya pun juga harus bisa open juga gitu, open juga untuk mencari informasi atau saling menguatkan kayak gitu. Karena seorang ibu kalau misalnya pasangannya juga nggak yang ikut turut serta memberikan pendampingan atau dukungan juga, itu akan berat juga buat orang tua. Nah, buat ibu terutama. Nah, jadi acceptance dulu. Setelah acceptance, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi biasanya orang tua itu ketika tahun-tahun setelah diagnosa setahun 2 tahun, orang tua ini ingin mencari support gitu ya. Jadi memang ikut support group. Jadi dengan ikut support group, misalnya ikatan atau asosiasi orang tua dengan anak autism kayak gitu, itu akan saling menguatkan. Jadi dengan kondisi misalnya sudah gabung di grup tersebut, orang tua itu jadi punya gambaran, oh ternyata anakku nggak parah-parah banget kok, misalnya kayak gitu. Oh ternyata ada yang lebih, bukan untuk membandingkan sebenarnya, tapi untuk mensupport. Jadi kayak, ibu kalau misalnya kayak gini aku harus kayak gimana ya, itu bisa sharing-sharing. Jadi merasakan, jadi bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dalam hal pengasuhan gitu, menghadapi punya anak yang sama-sama punya autis gitu. Itu akan lebih membantu orang tua bisa lebih resilient nantinya kayak gitu, karena mendapatkan dukungan dari orang lain juga maupun pasangannya juga, seperti itu Ibu. Perlu acceptance ini. Iya, acceptance kuncinya di situ. Tapi seringkali ya, dimanapun situasinya, untuk mencapai acceptance itu yang seringkali memang. Seperti apa sih tipsnya supaya kita bisa mencapai titik penerimaan itu? Iya, jadi memang untuk bisa menerima tuh prosesnya panjang ya, ada denial dulu, ada anger, ada ini, ada itu gitu kan. Itu wajar, dirasakan aja dulu, jangan ditolak. Karena semakin kita tolak itu semakin membuat kita terblocking nanti akhirnya. Jadi memang dirasakan dulu, oh ya memang lebih ke ini memang klise ya sepertinya, tapi ini begitu ampuh untuk orang tua yang memang yang saya temui untuk klien-klien saya yang punya anak autis juga. Jadi waktu misalnya orang tuanya itu dapat diagnosa jebret gitu ya, dapat diagnosa anakku autis gitu, terus aku harus apa gitu ya. Terus yang pertama memang coba refleksi dulu. Maksudnya refleksi ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk menerima bahwa ya memang anakku seperti ini adalah karunia dari Allah gitu ya. Ini karunia dari Allah, ini adalah titipan dari Allah yang harus aku berikan yang terbaik buat dia kayak gitu. Jadi menerima takdir dulu lah, ibaratnya dengan menerima kodok dan kodarnya Allah tentang anak ini, itu akan lebih membuat kita lebih kuat gitu. Kalau misalnya kita mendinai anak ini, aku nggak suka punya anak kayak gini, kenapa harus aku, itu makin nggak akan berkembang gitu, anaknya nggak akan berkembang. Tapi kalau orang tua bilang, oh aku punya anak seperti ini ya Allah, bantu aku gitu, bantu aku untuk bisa membesarkan anak ini dengan caramu, bantu aku berikan petunjukmu, misalnya dengan berdoa atau berdoa kepada Tuhan dengan maksimal ya, maksudnya mengerahkan semuanya kepada Allah gitu. Itu akan lebih membuat plong nantinya. Dengan gitu nanti Allah akan membukakan jalan-jalan kecil-kecil gitu ya, misalnya ketemu sama diangkut, misalnya ketemu sama Miss Regita gitu, misalnya diangkut ketemu sama Miss Regita, terus kenalan misalnya kayak gitu, terus ternyata dari situ Miss Regita kenalin tutur terapi center misalnya kayak gitu, bisa nih ya. Jadi itu kan kecil-kecil tapi sangat berdampak. Jadi ketika kita melepaskan semuanya, memberikan semuanya, memasrahkan pada Tuhan, menerima takdirnya, bahwa meyakini bahwa anak kita memang seperti ini, dan ini memang adalah karunia Tuhan yang memang harus dijaga, ya itu nanti akan semakin kita mencoba untuk menerima, itu akan membukakan jalan kecil-kecil itu tadi gitu. Prosesnya kita. Iya, prosesnya. Intinya semoga bisa mencapai di titik penerimaan itu lebih cepat, lebih baik ya. Iya. Sesegera mungkin itu akan sangat membantu untuk Ananda. Iya, betul. Anak-anak. Nah, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita ya, karena singkat tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, tentunya. Amin. Jadi bisa menginspirasi untuk kita semua, dan terutama untuk anak
berkebutuhan khusus dan parentnya. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, sebelum kita closing nih, ada pesan-pesan nggak dari masing-masing mungkin untuk audiens di yang menonton kita ini? Siapa dulu? Dulu deh. Lempar-lemparan. Saya takut. Silakan. Mungkin ada pesan-pesan atau kesan-kesan. Mungkin dari saya dulu boleh ya Bu ya? Ya, boleh banget. Jadi untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, semangat dan terus untuk mencari support, entah itu dari orang tua atau keluarga ataupun teman-teman yang memiliki frekuensi yang sama, punya anak yang berkebutuhan khusus, itu akan cepat membantu orang tua untuk bisa resilience, untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang yang ketika orang tua itu punya anak berkebutuhan khusus seperti itu. Ya, kalau Mbak Ragi gimana nih pesannya? Apa ya? Kalau dari saya sih mungkin buat parents dengan anak-anak yang special needs gitu ya, tetap semangat gitu ya, maksudnya jangan merasa gagal atau gimana, itu bukan suatu kegagalan, justru malah itu merupakan suatu istilahnya jalan buat kita terus berproses dan belajar kayak gitu. Jadi untuk menjadi manusia yang lebih baik kayak gitu, pasti semuanya ada balasannya, ada kebaikannya kayak gitu. Semangat. Semangat. Kalau saya mungkin untuk parents yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin ya kalau misalnya butuh terapi bisa langsung datang. Oh, itu pesan yang paling Betul. Betul banget. ini baru solusinya ya. Ini sudah jelas nih solusi utamanya ya. Terutama bisa menghubungi di email tuturcenter@gmail.com, Instagramnya di @tuturcenter, TikToknya di @tuturcenter. Teleponnya tadi udah disampaikan ya. Dan juga bisa langsung offline di MCC lantai 4 Jalan Ahmad Yani nomor 53 Kota Malang, Jawa Timur 65118. Baiklah, itulah tadi inspirasi dari Tutur Terapi Center dan teman-teman terapis dan psikolog dari Tutur Terapi Center. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu di lain tema, lain kesempatan yang tentunya menginspirasi. Bye-bye, Psikoday, selamat sore.